Mas'alatun al-lafdhu in istu'mila fi ma'nahul hakiki ila lazimihi fa kinayatun. Nemu durung? Dari kok. Dari nomor. Tak rekam tak lebokno YouTube yo. Cukup-cukup ono subscriber wong papat. Jurusan enggak? Iki tuh kok ada siji. Seneng kita lihat tuh. Lah kan gampang, angger disarno iku ne ya, apa jenenge? Email. Ono. Alebokno tak upload. Daripada nganggur. Ya kan? Ini di share nang Pak Jen. Nah, rawani nganggur. Sesuk wong isih elek nganggur. Manual orang diedit kok. Ora panane iki. Amatir sih lewat. Piye? Amatir dhisik. Ngomitiran dhisik. Wis profesional sampeyan ngomong. Iya. Kok nek ngene santri akeh wajib subscribe ngono. Selain yang rumah subscribe ya. Biar mencapai 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salah wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Cip, kangen suaramu Cip. Nah, asik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ayhadi mas'alatun. Utawi iki kono masalah suci. Alabdu utawi lapat. Istumila lamun digunakan. Iku ada di kopere langsung. Alabdu utawi lapat. Iku istumila lamun digunakan apa lapat. Fi makna wajib ay lapat. Al-hakiki kang bangsa iki. Al-hakiki. Al-hakiki. Ya. Al-hakiki kang bangsa iki lil intiqali. Lilin tikoli macane. Hamzah wasal. Dirinti kali maring mindah. Ora maring krono iku. Krono mindah. Ta'lil iku. Lilin tikol iku pindah, nek nakel pindah, nek intakola pindah. Intakola ila rahmatillah. Mindah. Pindah dudu mindah. Lil inti kali krono pindah. Ya lazimi maring makna lazimi lafat. Fakih atau mongko iku aran kinayah. Baya mongko tali kinayah. Hakikatan iku hakikat au mutlakon. Mutlakon itu apa ya? Fahiyah mengko utahe kinayah hakikatan iku hakikat. Ya kan? Hakikatan iku hakikat terus au mutlakon. Jadi apa ya? Kau kelawan mutlak ngono ae. Au mutlakon kelawan mutlak. Kita luwihi karena makna talwe. Bigo di makna kelawan liyane maknane lafaz. Litalwihi yo talwes sebenarnya istilah ya, tapi mungkin bisa kamu kasih sedikit clue. Litalwihi krana aw isyarah bi ghairi maknahu kelawan liyane maknane lafaz. Litalwi krana apa ngomong? Aw isyarah. Awa isyarah bi ghairi maknahu kelawan liyane maknane lafaz. Yo mongko fataridun mongko iku ta'rif. Fata'ridun mongko iku aran ta'rif. Fahuwa mongko ta'rif hakikatun iku hakikat wa majazun lan disebut karena majaz wa kinayatun lan kinayah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kita masih membahas lafaz ya, lafaz. Lafzu in istu'mila fi ma'nahul hakiki la li dzatihi bal lil intiqali minhu ila lazimihi fa huwa kinayatun. Sebuah lafaz dia digunakan untuk menunjukkan makna hakiki, makna yang sebenarnya, bukan makna majaz. Akan tetapi penggunaan lafaz tersebut untuk makna hakikinya bukan menjadi tujuan utama, la lidzatihi. Karena tujuan utama ketika dia menggunakan lafaz tersebut yang dalam penggunaannya tetap mengacu pada makna hakiki, ternyata hanya untuk sebagai batu loncatan agar bisa berpindah ke sebuah makna yang selalu melekat pada makna hakiki. Jadi kalau kamu menggunakan sebuah redaksi, kamu kehendaki makna aslinya, akan tetapi penghendakian makna asli itu hanya untuk menjadi batu loncatan agar bisa memahami makna yang lazim atau makna yang pasti muncul jika kita pahami makna hakiki. Semisal, seperti ini namanya kinayah. Mungkin bisa lebih jelas kalau kita contohkan. Nahwu zaitun tawilun nijati. Nijat itu artinya hamailus saif, sarung pedang. Sarung pedang. Ini juga sering kok menjadi contoh kalau kita belajar balaghah ada. Zaitun utawi zait tawilun nijati iku dawa sarung pedange. Lah, mulai dari kata zait, kemudian ada kata tawil, kemudian ada kata nijat, itu semua dikehendaki makna aslinya. Zait adalah seseorang yang sarung pedangnya panjang. Tetap penggunaan makna lafaz tersebut memang makna hakiki. Akan tetapi itu semua la lidzatihi, tapi hanya untuk sebagai batu loncatan agar bisa memahami makna majaz, makna yang lain. Makna yang lain, makna yang seperti apa? Makna yang pasti akan kita pahami jika kita memahami makna hakiki. Sekarang kita sudah paham makna hakikinya. Zaid adalah orang yang sarung pedangnya panjang. Lah, orang yang sarung pedangnya panjang itu pasti orangnya juga tinggi. Nek sarung pedangnya panjang kok wonge kok pendek kan Jebol. Nyaruk-nyaruk ngono lho. Nyaruk-nyaruk pasti orang yang sarung pedangnya panjang itu pasti orangnya juga tinggi. Karena kalau nggak tinggi ya sarung pedang itu nggak mungkin dia pakai. Bisa nyaruk-nyaruk. Contoh yang lain, zaitun kasirur romadi. Zaid adalah orang yang romad itu apa? Pasir. Pasir bisa diartikan abu. Abu bekas itu loh, bakaran kayu. Zaid itu orang yang bekas bakaran kayunya banyak. Nah, itu menunjukkan kalau dia itu orang yang dermawan. Karena orang yang dermawan ketika banyak tamu, dia masak banyak, akhirnya menghabiskan kayu yang begitu banyak untuk pengapian. Nah, ini namanya kinayah juga. Jadi kita menggunakan sebuah redaksi dan kita gunakan untuk makna aslinya, makna hakikat. Tapi itu tidak menjadi sebuah tujuan utama, hanya sebagai batu loncatan untuk memahami makna yang lazim. Lazim ini kan pasti terkait. Ya, bisa jadi. Pasti terkait. Bisa jadi.
Emang nek dermawan niku nampa persis terkait dengan Lah mungkin itu sudah menjadi sesuatu yang lazim dalam sudut pandang orang-orang Arab. Ya. nek Karena saat itu memang pembakaran makanan pakai kayu semua. nek les misalkan dermawannya caranya dicemplung gitu kan. Ya waktu itu mungkin yang memang populer saat itu ya dengan cara seperti itu ya. Kelaziman sebuah makna terhadap makna hakikinya tadi ya dicontohkan seperti tadi. Nek Coba kurang nek ning kene aku baca ning Hasyiah Al-Attar iki, Hasyiatus Syarih ila lazimihi ayil makna al-hakiki, sesuatu yang lazim terhadap makna hakiki, ay aklian au adian. Bisa secara rasio atau bisa secara adat. Mungkin kalau Katsirur Roma di saat itu adat mereka memang demikian. Kalau orang-orang yang dermawan itu suka yang namanya ngasih makanan, banyak masak, terus dibagikan ke tetangga-tetangganya dan lain-lain. Makanya lazim ini mungkin relatif Gus ya. Kalau adatnya memang saat itu di daerah tersebut memang demikian, ya Katsirur Romati itu lazimnya ya dermawan gitu loh. Aklian au adian, meskipun kalau kita praktekkan saat ini kan nggak mungkin wong saiki wis kita hidup di kota itu jarang yang pakai kayu bakar. Ya kan? Kita harus cari redaksi yang lain mungkin. Makanya lazim di sini ada yang aklian au adian. Sawaun intaqala ilaihi minal malzum biwasitah au biduniha. Baik untuk berpindah dari makna hakiki ke makna lazimnya harus ada bantuan redaksi lain atau tanpa bantuan bisa jadi. Yang jelas ketika ada sebuah redaksi tetap kita kehendaki makna aslinya, tapi bukan menjadi tujuan utama, hanya untuk menjadi batu loncatan agar kita bisa memahami makna yang lazim dari makna hakiki. Contohnya tadi adalah Zaid adalah seseorang yang panjang sarung pedangnya, maka yang dimaksud adalah orangnya tinggi. Karena kalau orang yang pendek nggak mungkin sarung pedangnya panjang, bisa nyaruk-nyaruk gitu. Kerotel lain sisi lazimnya gimana ya? Kerotel lain kinayatan ansuril qalbi. Sisi lazimnya gimana? Kurrah mana bu? Iya bisa jadi kan secara akal wong nek atine tenang kan memang matanya itu terlihat gak loh. Orang itu kadang kalau suka mungkin kalau belajar psikolog ya, itu dari sudut pandang matanya saja dia sudah paham. Wah anak ini sedang sedih, oh anak ini sedang bahagia dan lain-lain. Nah, aku buat takoki ngono ya arti ya itu dari segi psikolog mungkin ya. Kenapa ketika bentuk mata yang seperti itu menandakan kalau dia sedang bahagia, hatinya tenang, senang. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun kan aslinya maknanya dudu senenge ati. Yang meripat kan, tapi digunakan untuk menunjukkan hati kamu bahagia. Kamu diberi anak dari istri-istri kamu, anak-anak yang bisa membuat hati kamu tentram, senang. Tapi ibarat yang dia gunakan tidak secara langsung, tapi pakainya mata yang terlihat apa mau? Adem. Nah, kayak aku ngene iki mripatku adem ora? Iku netizen.
kulli hal. Tapi itu tetap digunakan makna hakikinya kan. Hanya saja itu untuk batu sebagai batu loncatan agar kita bisa memahami makna lazimnya. Ya, aklian bisa jadi, secara adat bisa jadi. Fahiyah hakikatun. Nah, karena kinayah itu tetap menggunakan redaksi untuk makna hakiki, ya kan? Meskipun itu bukan tujuan utama, maka yang namanya kinayah tetap dikatakan hakikoh. Tetap hakikoh. Karena bagaimanapun redaksi kinayah itu makna hakikinya tetap digunakan meskipun bukan jadi tujuan utama. Meskipun bukan jadi tujuan utama. Terus au mutlaqan ai awis tu'mila fi maknahu mutlaqan. Mutlak di sini artinya bisa hakiki, bisa majazi, bisa kinai. Ketika ada sebuah redaksi digunakan, sebuah lafaz digunakan untuk maknanya secara mutlak, entah itu hakiki, entah itu majazi, entah itu kinai, terserah. Tapi tujuannya hanya untuk litalwihi bi ghairi maknahu, untuk memberikan isyarat kepada makna selain hakiki, majazi dan kinai. Maka itu namanya adalah ta'ril. Di sini dicontohkan kama fi qouli ta'ala hikayatan anil khalili alaihi salatu wassalam, seperti yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana ayatnya adalah bal fa'alahu kabiruhum hadza. Pernah dengar ceritanya Ibrahim kan? Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir saat itu, oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ketika dia ditanya atau didakwa, dituduh kalau Ibrahim ini yang menghancurkan berhala-berhala itu, dia bilang bal fa'alahu kabiruhum hada. Loh, yang ngelakuin itu semua bukan aku, tapi itu loh berhala-berhala yang besar itu yang melakukan ini semua. Sehingga saat itu Nabi Ibrahim nasabal fi'la ila kabiril asnam, menisbatkan sebuah aktivitas atau perbuatan, kalau dalam cerita tadi adalah penghancuran berhala, ia nisbatkan kepada berhala-berhala yang besar, al-mutakhadati alihatan, yang dijadikan sebagai tuhan-tuhan orang-orang kafir saat itu. Nah, kenapa kok sampai yang namanya berhala-berhala besar itu sampai melakukan penghancuran berhala-berhala yang lain? Karena seakan-akan mereka itu marah kalau yang kecil-kecil itu ikut disembah. Oh, ada yang besar kok yang kecil-kecil disembah. Sudahlah, yang kecil-kecil ini saya hancurkan semua biar saya tok yang disembah. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Wal qasdu bidzalika at-talwihu liqaumihi. Nah, maksud dari itu semua apa? Perkataan Nabi Ibrahim, maksudnya adalah memberikan isyarah kepada kaum Nabi Ibrahim yang suka menyembah berhala, bahwasanya berhala-berhala itu tidak layak untuk dianggap sebagai orang Tuhan. Mengapa demikian? Li'annahum idza nadharu bi unqulihim, karena andai saja mereka mau berpikir dengan akal sehat mereka, alimu ajza kabiriha an dzalikal fi'li,
pasti mereka akan mengakui kalau berhala-berhala yang besar pun tidak akan mampu melakukan hal yang demikian. Mbok idoni ora bales kok. Oh iya ora bales, ora ngamuk kok. Berhala. Ya kan? Fadlan an ghairihi wal ilahu la yakunu azizan. Dan secara rasio, secara akal sehat, yang namanya Tuhan itu gak mungkin orang yang tidak mampu melakukan apapun. Tapi akal sehat mereka pasti akan membenarkan kalau berhala-berhala besar itu gak akan mampu melakukan penghancuran berhala-berhala yang kecil. Nah, kalau sudah kamu akui ketidakmampuan mereka untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil, otomatis mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang Tuhan. Ini buat termasuk adil. Allah alam. Karena peristiwanya memang saat itu memang dia sengaja untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Kemudian dicari siapa yang melakukan ini. Kemudian ada satu orang yang mengatakan yuqalu lahu Ibrahim. Yang melakukan itu seorang pemuda namanya Ibrahim. Ya, tolong panggilkan dia. Dipanggil terus di depan umum dia dihakimi. Ketika ditanya, kamu ini yang melakukan ini. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Entah itu kalau dari segi tafsir itu apakah ada unsur kebohongan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim atau tidak. Nek menurutmu piye? Ya. Apakah ini termasuk kadzib? Nek faile diteteske domir saya nanti. Masih faile wonten kafir dulu malah itu sementara. Ya pasti kok pasti ulang detik tauriah nonton lah. Kafir dulu ditawi ku iki. Ngono. Cuman kufar sing salah memahami. Qalu, kan mereka bertanya itu, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina, apakah kamu yang telah melakukan ini semua kepada tuhan-tuhan kami ya Ibrahim? Dia jawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Maka tanyalah kepada mereka kalau memang mereka bisa benar-benar ngomong. Malah dikon takok, jajal takoki dhewe ngono. Suruh konfirmasi kebenaran. Yang melakukan itu yang besar-besar tuh berhala-berhala yang besar itu. Kalau kamu nggak percaya coba tanya saja sama mereka ya, tambah plonga. Kalau tak takoni ra iso jawab. Kalau tak tuduh ra ono buktine. Wa hadza qaulun khilafu ma tadhaharat bihil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Ibrahim lam yakdzib illa salasa kadibatin kulluha fillah. Mana saya bahas memang dari unsur apakah Ibrahim ini melakukan kebohongan atau tidak. Bal fa'alahu kabiruhum hadza inama huwa bal fa'alahu kabiruhum hadza in kanu yantikuna fas'aluhum ai in kanatil alihah al maksurah tantik. Kan koyok-koyok orang ngapusi in kanu yantikun kalau memang berhala-berhala itu bisa ngomong fas'aluhum, tanyalah mereka. Seakan-akan kan dia sebenarnya nggak bohong loh. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Dia seakan-akan nggak bohong gitu. Seakan-akan Nabi Ibrahim nggak bohong.
Wong redaksi selanjutnya ada fas'aluhum in kanu yantikun. Jadi nggak ada tujuan kebohongan ngono lho. Wong belakangnya ono in kanu yantikun fas'aluhum ai in kanatil aliha al maksurah tantik fa inna kabirahum huwal ladzi kasarahum. Lah kenyataane ora tantik, ya berarti ora ono jawabe. Kayak paham ora? Nggih. Lah syaratnya ora terpenuhi, kan ora mungkin ono jawab. Kan seakan-akan Nabi Ibrahim itu enggak langsung mengklaim gitu loh. Klaim saya akan berlaku kalau syarat ada gitu loh. Ingkanatil aliha al maksurah tantik. Kalau memang berhala-berhala yang besar itu hancur, yang hancur itu bisa ngomong, ya maka mereka lah yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Nah sekarang syaratnya terpenuhi gak? Mereka bisa ngomong gak? Berhala gak bisa. Ya jawabnya gak terpenuhi. Gak ono jawab itu. Jadi seakan-akan ini bukan bohong. Karena jawaban pernyataan itu bergantung pada syarat. Wahada qaulun khilafu ma tadhaharat bil akhbar. Tapi pendapat yang ini itu berbeda dengan yang dohir. Yang dohir yang pernah disampaikan, diinfokan dari Rasulullah bahwasanya Ibrahim itu tidak pernah berbohong kecuali 3 kebohongan. Kulluha fillah. Yang qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza wa qauluhu inni sakim wa qauluhu li Sarah hiya ukhti. Mak niku nek pas kula napa tempat pelajaran batik 3 niku dados batik Tauriyah sedaya ya. Ini sakim qauli Sarah. Ya mungkin itu ikut kubu yang seorang ya yang ingin kalau yang namanya Ibrahim nggak pernah melakukan kebohongan. Jadi mereka belokkan ke redaksi-redaksi itu ini sakim dan hiya ukhti itu semua adalah tauriyah. Sehingga kita nggak menisbatkan sebuah kedurhakaan, kebohongan pada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim saat itu sudah jadi nabi. Maksum. Tapi mudah sekali sih, itu bukan bohong karena memang klaim beliau itu bergantung pada sebuah syarat. Ketika syarat itu tidak terpenuhi maka klaim beliau tidak ada. Ingkanatil aliha al maksurah tantik fa fa'alahu kabiruhum. Ala kulli hal. Itu namanya ta'rif. Jadi penggunaan sebuah redaksi untuk maknanya secara mutlak. Entah itu kamu kehendaki hakiki monggo, majazi nggih monggo, kinai nggih monggo. Tapi tujuannya untuk memberikan isyarat kepada selain makna hakiki, majazi maupun kinai. Nah, itu namanya adalah ta'rif. Wa sumya dzalika ta'ridzan li fahmil makna min urudil lafzi. Ya, kenapa kok dinamakan ta'rif? Karena pemahaman maknanya bisa kita pahami dari penampakan atau kita tampakkan sebuah redaksi. Min urudil lafzi ya janibillah. Fahuwa, kemudian ta'rid itu sendiri akan terbagi menjadi 3. Ada ta'rid hakikoh, ada ta'rid majaz, dan ada ta'rid kinayah. Yaitu karena bergantung dari tadi ustukmila fi maknahu mutlakon. Bisa penggunaan redaksinya bisa hakiki, bisa majazi, bisa kinayah. Sehingga kalau melihat cikal bakalnya ada ta'rid itu, penggunaan lafaz itu bisa digunakan untuk yang makna hakiki, majazi ataupun kinai, sehingga dalam ta'rif pun nanti akan muncul 3 bagian.
Ada ta'rid yang hakikah, ada ta'rid yang majaz, dan ada ta'rid yang kinayah. Kalau di sini disimpulkan menurut amma indal usuliyin wal fuqaha, yang namanya ta'rid, yang namanya kinayah itu adalah mahtamalal murada wa ghairuhu. Sesuatu redaksi yang berpotensi untuk kita pahami makna yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki. Seperti ka'anti khaliyatun. Ya, ini kalau didengar orang Arab itu bisa jadi maknanya tolak. Khaliyah itu kan dibebaskan, dilepaskan. Nah, kata dibebaskan kan macam-macam. Wa ta'rid ma laisa sharihan. Kalau ta'rid itu didefinisikan oleh ahlul usul wal fiqh ma laisa sharihan wala kinayatan. Ya pokoknya bukan sharih, bukan kinayah. Kaqalihi fi babil qadfi. Seperti ungkapan mereka dalam bab qadzaf, penuduhan zina, ya benar halal. Ya benar halal. Wahai anak laki-laki halal. Anak haram, anak halal. Ini saja nek ana wong kandha ngono iku malah justru merendahkan. Ya benar halal. Iku kayak malah ngece. Iya. Ning bab qadzaf iku malah ngece iku. Berarti iku kayak dakwa. Dakwa ibune zina. Ya benar halal, ora ya benar haram tapi ya benar. Ya kan ya itu juga bukan sorry, itu juga bukan kinayah. Saya kok rasa terus Kinayah lazimnya itu kang ngendi gak ono. Sorry jelas iku ora sorry. Maksudnya apa? Benar halal. kok terus kok deh. Terus kok deh. Saya kan lagi ngomongnya halal lah. Ya, itu bahasa ya. Bahasa itu kan perlu konteks. Kondisinya seperti apa? Orang-orang Arab memang kayak gitu, penggunaan redaksi seperti ini itu akan larinya ke situ. Mungkin kita juga punya redaksi sendiri untuk mengungkapkan dengan cara yang halus. Ketika kita menuduh zina, apa biasanya? Tapi kayak ora berlaku nek ning Indonesia ya kono. Indonesia gede waduk apa? Gampang ngepol ngarani wong iku zina gampang ngepol nek ning Indonesia. Nek ning hukum Islam memang sulit. Jangan sampai kita menuduh zina. Kalau memang kamu benar-benar enggak punya saksi 4 yang bisa menjelaskan tempatnya di mana, masuknya seberapa. Pokoknya kan kudu padha itu. Ndak zina itu paling berat ya. Harus mendatangkan saksi sampai 4. Mereka harus melihat dengan 4 dengan mata kepala mereka sendiri, tanpa ada wasilah, tanpa ada bantuan alat-alat lain. Harus dengan mata telanjang. Kemudian kalau tempatnya berpindah-pindah, itu dari 4-4-nya itu harus benar-benar ketika interogasi itu kesaksian mereka sama. Semisal di hotel ini kamar berapa, kesaksiannya mereka sama semua di hotel nomor sekian sampai segitu nih. Bahkan nek ning minhaj iku nek dijelasno sing saksi siji iki kondone gayane nganggo ngene iki gayane iku ya ora iso diterima. Sing siji ning pojokan kono ngakune iku ngakone ning pojokan kono, sing ngakune ning pojokan kono. Iku ora iso diterima kok. Kudune bener-bener valid. Ketika mereka 4-4-nya diinterogasi itu info yang mereka berikan itu sama semua. Makanya sangat sulit sing jenenge dakwa zina itu agar didilkan kalau memang benar-benar terbukti zina. Engko delok mantan dosa. Nggak adil ya Pak di sini Pak. Malah ra adil.
Makanya hati-hati dengan suka menuduh orang berzina, itu hati-hati sekali. Karena itu kadang termasuk salah satu dari maqasid syariah ya. Selain ada hifdzun nasl, hifdzul mal, ada yang paling terakhir ada hifdzul irzi, menjaga kehormatan. Nah, qadzaf itu haddul qadzaf memang tujuannya haddul irzi, menjaga kehormatan umat manusia. Juga gak mudah untuk dilecehkan, gak mudah untuk direndahkan. Meskipun yang disepakati ya 5 itu mau, hifdzul mal, hifdzul din, hifdzul nasl, apa namanya? Apa cik? Iku jauh tauhid. Hifdzul din, hifdzul nafsi, roh, jiwa. Terus hifdzul mal, hifdzul nasab. Terus hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul mal, hifdzul nasab. Sini. Kok ini mau? Kok ana tambahannya siji hifdzul irdi mau. Nah, hukum-hukum Islam itu semua mengacunya ya 5 itu tadi. Nek kaya ada haddus syariqah, kemudian ada hukuman untuk yang mencuri ya, itu berarti tujuan utamanya adalah untuk menjaga harta-harta manusia agar tidak mudah dicuri orang. Kayak kisos, ada yang membunuh secara sengaja maka akan dibunuh juga. Itu hifdzun nafsi. Kalau untuk hifdzun nasl ya, hifdzun nasl tadi ya sing lewat. Hifdzun nasl itu seperti adanya pernikahan. Itu untuk menjaga keturunan agar jelas iki anake sapa, ora anake wong akeh, Ibnu Katsir. Anak urunan. Al-hurufu di waos Gus. Al-hurufu tauhid iku bab nerang huruf. Idzan lailah idzan bil jawabi iku kedua makna jawab wal jazai lan jazai. Nah, ini pembahasan kita sekarang membahas huruf. Dari segi ai hadza mabhatul huruf allati yahtaju al-faqihu ila ma'rifati ma'aniha. Kita akan membahas huruf-huruf yang sangat dibutuhkan untuk diketahui oleh seorang mujtahid. Apa makna huruf tersebut? Karena dengan kita mengetahui apa makna huruf-huruf tersebut, itu nanti akan berpengaruh kepada hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Seperti kalau di contoh yang sering kalian dengar itu wamsahu biru'usikum. Ada yang mengatakan biru'usikum itu litab'id. Dan pada akhirnya kalau dia ikutnya litab'id maka cukup sebagian saja, enggak harus semuanya. Apalagi kamu batas-batasi kayak seperti mazhab yang lain, ono sing ngongkon setengah, ono sing ngongkon seluruhnya. Banyak contoh hukum-hukum fikih yang dipengaruhi oleh pemahaman makna huruf. Itu termasuk sababul khilaf nanti. Perbedaan pendapat seorang mujtahid itu bisa dikarenakan gara-gara mereka memaknai sebuah huruf dengan makna yang berbeda. Nah, yang pertama dijelaskan di sini adalah idzan. Di mana idzan sendiri itu termasuk salah satu dari huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari'. Lah, makna yang bisa dikandung oleh idzan itu apa? Yang pertama adalah jawab dari sebuah syarat atau jaza, hampir sama ya jawab dan jaza itu. Yang dimaksud jawab di sini adalah dia bisa menjadi sebuah la taqau illa fi kalamin yujabu bihi min takalumin bi kalamin akhar imma tahqiqan wa imma taqdiran. Artinya dia akan selalu menjadi jawab dari statement sebelumnya. Wal muradu bi kauniha lil jaza' ma yakunu jaza' asyarat.
Tapi kalau jaza lebih spesifik dia. Mayakunu jaza asyarti wa minal ma'lum anna syarta istiqbali. Fayazamu ayakunal jaza kadzalik. Walida syurita fin nasbi biha kaunul fi'li ba'daha istiqbaliyan. Jadi jaza itu seakan-akan aturannya atau prosedurnya lebih ketat. Tapi kalau jawab itu pokoknya la taqau illa fi kalamin yujabu bihi, tidak akan muncul kecuali pada sebuah pernyataan, ungkapan yang memang digunakan untuk menjawab dari perkataan-perkataan yang lain. Ini lebih spesifik jaza ya, lebih spesifik jaza. Kila terus. Kila tenindikake iman yang nganggo makna selawase. Kila tenindikake ghaliban yang nganggo makna ghaliban. Bahkan yang namanya idan bisa berarti daim, selalu. Bisa juga dikatakan artinya adalah ghaliban pada umumnya. Maka tatamahhadu lil jawab fa idza qulta liman qala azuruka idan ukrimuka. Nah, zuruka kan di sini nggak ada unsur syarat sama sekali kan. Makanya tadi saya di ta'liqat saya itu menjelaskan kalau jawab itu mungkin cakupannya lebih umum. Nah, contohnya seperti ini, azuruka, aku akan mengunjungi kamu, idan ukrimaka. Kalau seperti itu, aku akan memuliakan kamu. Faqad ajabathu wa ja'alta ikramaka lahu jazaan li ziyaratihi. Nah, di redaksi ini tapi bukan redaksi syarat. Secara sorry kan. Ai in zurtani akramtuka. Jadi maknanya azuruka idan ukrimaka itu seperti in zurtani akramtuka. Kalau kamu main ke rumahku, aku akan memuliakan kamu. Wa idza qulta liman qala uhibbuk idan usaddiquk. Kalau ada orang bilang kepada kamu, aku cinta kamu, wah kalau seperti itu, aku akan membenarkan cinta kamu. Faqad ajabathu faqad alal qawli asani. Wa madkhulu idan fihi marfu'un lintifa istiqbalihi al-mustarati fi nasbiha. Wa yatakallafu al-awwal fi ja'li hadha mathalan lil jazaa aidan. In qulta dzalik haqiqatan saddaqtuka. Wa sayati atuha min masalikil illah li anna syarta illatun lil jaza. Terus Wa'in an-nafatin li syarti bermakna syarat. ya, in bisa bermakna syarat. Syarat itu sendiri kalau didefinisikan adalah ta'liqu amrin ala akhar, menggantungkan sesuatu hal kepada hal yang lain. Maka dalam contoh tadi Nabi Ibrahim ya, fasaluhum ingkanu yantikun ingkanatil alihah, apa mau ingkanatil alihah tantik fa fa'alahu kabiruhum. Jadi kalau syaratnya nggak ada, ya jawabnya nggak ada. Karena yang namanya syarat itu ta'liqu amrin ala akhar, menghubungkan sesuatu hal terhadap yang lain. Nahwu iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf. Iki dadi dalil nek wong kafir asli iku nek mlebu Islam iku ora dikon ngondoni posone, ora dikon ngondoni salate. Jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, yughfar lahum, maka akan diampunkan kepada mereka dosa-dosa yang telah terlewatkan. Ini syarat in. Kemudian walin nafilan di makna nafi wa tauhidilan di makna tauhid. Nafi, in bisa bermakna nafi. Contoh di dalam Al-Qur'an, inil kafiruna illa fi ghurur. Di makna nafi, aimal kafiruna. Tidaklah orang-orang kafir itu kecuali dalam ghurur, dalam tertipu. Mereka tertipu dalam kondisi tertipu. In aradna ilal husna, tidaklah aku kehendaki kecuali hal yang baik. In bermakna
nafi. Wali taukidi ini juga bisa mempunyai atau memiliki makna penguat. Wahya zaidah. Kalau jadikan makna penguat berarti dia kategorinya adalah tambahan zaidah. Ma'in zaidun qaimun, ma'in ra'aitu zaidan. Enggak pengaruh dalam segi i'rab sama sekali. Tapi itu punya kekuatan taukid. Termasuk salah satu cara untuk memberikan taukid. Kemudian terus Wa awalan lafat aw lisyaki. wa aulan au lisyaki untuk menunjukkan makna keraguan dari orang yang berbicara. Dicontohkan qalu labisna au yauman qalu labisna yauman au ba'dha yaum. Ini perkataan Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi. Mereka sampai tertidur berapa ratus tahun itu? 300 ya Gus. Ashabul Kahfi 300 tahun tertidur di dalam gua. Kajake kok rasa-rasane kok lagi turus dino ngono jare. Qalu labisna yauman au ba'dha yaum. Kok tak rasa-rasane kok lagi sedina aku turu. Muntawa setengah hari. Padahal wis pirang atusan tahun. Aunya lisyak. Terus Walil ifhami lan krana aweh lan gedhe makna aweh salah cipta. iham itu Gus ya. Ibham membuat sesuatu tidak terlihat jelas. Samar. Gawe samar. Membuat samar. Gedhe makna ifham gawe samar lan gedhe makna kena milih. Paling mutlakil jam'i lan krana gedhe makna Nek ibham iku jenenge kaya ataha amruna lailan au naharon. Entah. Gampangane nek au iku bermakna ibham iku nek dibacanya entah. Entah malam atau siang. Entah itu kan ibham saja tapi dia menjelaskan kata nahar dan lailan. Tapi dia masa bodoh, entah malam ataupun siang. Ataha amruna lailan au naharo. Jadi sehingga yang dengar itu terus bingung. Sebenarnya siang apa wengi? Nah, itu dhek redaksine lailan au naharon. Entah malam, entah siang. Wali takhiri untuk memperkenankan untuk memilih itu au. Contoh khud min mali dirhaman au dinaron. Ambillah dari hartaku 1 dirham atau 1 dinar. Terserah kamu boleh milih. Jalisil ulama awiz zuhad. Temani atau berkumpullah dengan orang-orang yang alim atau orang-orang yang zuhud. Nah, ini semua adalah takhir. Kamu diperkenankan untuk memilih. Kemudian au juga bisa bermakna mutlaqul jam'i. Ya yes, pokoknya bareng. Nek ning Ghayatul Usul dicontohnya dengan sebuah syair waqad za'amtu laila waqad za'amat laila bi anni fajirun li nafsi tuqaha au 'alaiha fujuruha ai wa 'alaiha. Au tapi bermakna wawu. Karena wawu sendiri itu juga punya makna mutlaqul jam'i. Wali sing penting kumpul mutlaqul jam'i iku. Mbuh tekone bareng, mbuh tekone iren apa jenenge berurutan. Sing penting bareng ngono tok. Enggak urusan kapan waktu mereka datang, kapan waktunya enggak diurus. Pokoknya bareng ngono tok mutlaqul jama'. Beda nek fa. Nek fa ya ana jam'une tapi jelasno nek berurutan. Wali taksimi terus. wali taksiman gede makna taksim bagi makna ila lan kelawan nganggo makna ila lan nganggo makna idro. Nah, kadang dengan au ini bisa berarti itu menunjukkan pembagian. Contohnya al kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Au di sini bukan kok atau itu kamu boleh comot satu-satu, tapi dia menjelaskan kalau bagiannya ya isim, fi'il,
dan huruf. Ini namanya taksim, pembagian. Terus wa bimakna ila, pakai makna ila. Apa mau Gus huruf au tapi iso diartike makna ila. Contoh di situ dicontohkan la alzamannaka au taqdiyani haqqi. Ai ila an taqdiyanihi. Saya akan la alzaman itu artinya ngene. Akan saya ikuti kamu terus hingga kamu benar-benar membayar hutang kamu atau menunaikan hakku atas dirimu. Kowe arep ning duwe tak uber, nanti kowe bayar hutang. Gamangane ngono. La alzamannak au taqdiyani haqqi. Akan aku ikuti kamu, akan aku uber kamu sampai kamu melunasi hutangmu. Debt kolektor ya. Itu. La alzamannak ila taqdiyani haqqi. Walil idrab. Bal itu maknanya idrab kan. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Idrab itu artinya apa sebenarnya? Nambah. Apa secara Indonesia apa idrab itu? Berpaling, mogok, tinggal, mendiami. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Ai bal yazidun. Berpaling dari pernyataan yang pertama ke pernyataan yang kedua. Kan gini. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin. Aku utus kepada mereka 100.000. Bukan. Bahkan lebih. Akhbara anhum awalan bi annahum mi'atu alfin. Nadharan li ghalatin nasi. Ma'a ilmihi ta'ala bi annahum yaziduna 'alaiha thumma akhbara anhum thaniyan bi annahum yaziduna. Nadharan lil waqi' dhariban an ghalatin nas. Jadi akhbara awalan bi annahum mi'atu alfin. Kasih info yang pertama adalah 100. Nadharan li ghalatin nas. Ma'a ilmihi ta'ala bi annahum yaziduna 'alaiha thumma akhbara anhum thaniyan bi annahum yazidun. Nadharan lil waqi'i dhariban an ghalatin nas. Mementahkan pernyataan yang pertama kayak ya berpaling juga iso. Orang ngakoni yang pertama kan kesan. Terus wa ai lan huruf ai fathi kelawan fathah msri fathah filan sukun ya li tafsiri itu makna tafsir. Nah, ai yang biasa kita gunakan ya ketika baca kitab ai itu mempunyai makna tafsir. Diwaca fathah ai terus ya di sukun takhfif aja ditasydid. Terus wali nidail bain. Kan apal nadom munada kan ngono. Walil munadan na'i au kana iya wa ai wa akada aya summa ya ai. Ai ternyata juga bisa digunakan untuk pemanggil. Ai Najib. Ai.
Tapi digunakan untuk yang ba'id ya, walinida'il ba'id terus. Memanggil sesuatu yang jauh. Terus cepet iki nek iki. Apa kita stilan lawan tasdid. Nah, ayun berarti itu ay tasdid. Kita stilan lawan tasdid syarti dia makna syarat atau istilah dia makna istilah. Nah iku ayun alzu apa jenenge? Amil jawazim niku ya berarti ya. Gus. Napa? Ayun. Nggih. Ya kan? Piye iku? Ayun mata ayana ana ayun. Ayun. Mbuh nek nadam alfiyah. Apa? Bila wala min talikan tuk jasna. Fil fi'li hakada bila wala ma. Sing tekan ayun di. Ayun mata ayana. Aina idma. Ana nadam iku kan? Iku. Iku amil jazm. Itu ismul lisyarti, itu menunjukkan makna syarat. Contoh di dalam Al-Quran, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Syarat itu. Ayat ini maksudnya apa? Aku dapat dipaham ini. Gak tahu nggak tekno redaksi ini. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Terus. Mausulatan halir. Walil istifham ora ono ngono. Oh wis mbok waca istifham ya istifham ayyukum zadatu hadhihi imana. Itu istifham untuk bertanya. Terus mausulatan halir apa isim mausul. Nah iku wis dibahas nek ning kowe bahas. Mbok isim mausul ning alfiah kan bahas itu ayun ya. Ayun sing mu'rab piye, ayun sing mabni piye, wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi. Tahpiye iku nadome? Napa? Nadome ayun sing ning isim mausul. Ayun kama wa uribat malam tudhafas. Wa sadru wasliha dhamirunin hadaf wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi dar hadfi ayun ghairu ayyin yaktafi. Iku isim mausul. Terus Wadalatan lan nuduhno ala kamal. ala kamale mengatasi kesempurnaan. Sempurnaan. Contoh ning ngono contohke marartu bi rajulin ayyi rajulin. Nek maknane piye? Ai kamili sifatur rajuliyah. Sampurna ing dalam sifat-sifat kelakian. Tapi jarang gunake ya. Wawus latun. Wawus latan ya. Wawus latan lan napa wasilah. Ya apa ya dadi sambungan ya linida ima fihi al. Keduwe ngundang perkara fihi kang iku tetep ing dalam ma'al. Linida ima kang iku tetep ing dalam ma'al utawi al. Biasane ya ayyuhal insan hanya sebatas uslah saja. Nek ning kene ditaklikoti ay mutawassilun biha ila nida'i ma fihi al. Wa hadza mabniyun ala anna al munada huwal mu'arrafu bi alla nafsu ay. Wa amma man ja'ala ay nafsul munada nafsal munada wal mu'arraf na'tan laha fala. Muslah ay wasilah sebagai wasilah. Li annahu la yajuzul jam'u baina ya wa al ala tawali. Iki alasane. Jadi wuslah itu hanya sebatas perantara karena tidak boleh menggabungkan antara huruf ya dan munada yang ada alnya ala tawali secara berurutan. Wa dhahiruhu anna ay laisat munada wa innama hiya wasilah. Ini kan itu sama. Domir hani. Apa ya? Aku malah ora patek ngeh. Entah, jajal engko digoleki. Terus gak ngeh aku, gak tau goleki ha iku ha apa. Jajal engko digoleki aku tandani. Terus
Wa idzan huruf idil madi itu makna madi itu. Id itu menunjukkan kalau madi, ya, kalau madi. Turfan Alir qadar. Alir qadar. Pemafulan bihi lan pemafulate wa badalan minhu. Lan ubadalan lan badal minhu. Pemudhofan ilaiha lan mudhof ilaih. Pemudhofan ilaiha lan den mudhofake ilaiha marang id ismu zamanin apa isim zaman. Mudhofan lan mudhof ilaih marang id ismu zaman apa ismu zaman. Ya, mau yang pertama contohnya faqad nasarahullahu id akhrajahul ladina kafaru, ketika mereka telah anggo madi. Wa maf'ulan bihi alal qaulil akhwas wa ghairihi innaha takhruju anid dzarfiyah, keluar dari makna dzaraf. Udzkuru id kuntum qalilan. Udzkuru id kuntum qalilan fakatsarakum. Di maf'ul bih. Mbuh nek maknane piye ngono kuwi. Terus badalan minhu menjadi badal dari maf'ul bih. Udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Id rupane ja'ala fikum anbiya. Wa mudhafan ilaiha ismu zamanin. Dia dadi mudhaf ilaihi isim dadi mudhaf ilaihi idzan. Dia dadi mudhaf ding. Dia dadi mudhaf isim zaman. Berarti isim zamane mudhaf ilaih, idzan dadi mudhaf. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Berarti kita sing kudu suluh ilaih Oh iya, wale. Wa mudhafan ilaiha, dia dadi mudhaf ilaih. Isim zamane sing mudhaf ba'da id, wale mau berarti. Kemudian wa kada lil mustaqbali. Kadalan kayak mengkono-kono kabeh dan mustaqbali. Ketika makna mustaqbal. Nah, berarti iso makna mustaqbal barang fasawfa ya'lamuna idil aghlalu fi a'naqihim. Mereka akan mengetahui ketika al-aghlal fi a'naqihim. Wali ta'lili harfan. Dia berlaku sebagai huruf, mempunyai makna taklil, memberikan sebuah alasan. Contoh, darabtul abda id asa'a. Aku pukul seorang budak karena dia berlaku buruk. Id asa'a. Aili isaatihi. Atau bisa jadi kila dzarfan, maknanya dzaraf. Ai waqta isaatihi, ketika di waktu ia berlaku buruk. Terus walil mufajaati lan krana makna mufajaah. Duwi makna mufajaah. Kadzalika kayak mengkono-mengkono huruf fil asli dalam. Jadi bisa berlaku huruf tapi maknanya mufajaah. Mufajaah itu artinya ya sesuatu yang mendadak ya. Kalau contohnya ning kene. Bagaimana contohnya Gus? Gak ono. baina wa au baina. Aku biyen zaman kuliah tekan bab iki iku mangger diwaca tok. Ya, di sini ngono-ngono tok deh. Enggak memahami teori kan ngene iki. Enggak memahami teori. Waca tok ayo, ikra. Sari. Oh, sembaca. Dasi maksud dasane Ora, sering ya dikon maca murid ya. Wa qila laisatil mufajah wa hiya fi dzalika wa nahwi zaidah. Wa lil iktinai anha kama taraka minhu katsir min al-arab. Wis mafhum terus. Kayak posonan ae. Terus wasabiu wa ida dan ida. Gantian wajib lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiu. Rasa diwaca wasabiune kok. Wa
ida utawi huruf ida iku mufajjah sudah Pak. Ya iku mau kan id. Saiki idza. Iku lil mufajaati ketika mufajaah. Harfan hale dadi huruf fil sahih dalam kaul kang sahih. Nah, idza juga bisa bermakna mufajaah. Berlaku huruf bisa jadi. Kemudian walil mustaqbalan iku kedua makna mustaqbal bisa memunculkan makna mustaqbal zaman yang akan datang. Dzarfan berlaku sebagai dzaraf. Terus mudhom manatan kang den wengku makna syarti apa maknane maknane syarat ghaliban ing dalam kaprae. Contohnya idza jaa nasrullahi. Idza jaa nasrullahi. Terus wal madhi iku kedua makna madhi lan hal salah dikon nadiron hal longko tapi contohnya wa idza ra'au tijaratan. Wa idza ra'au kan maknane madhi ya, surat al-jumuah wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Terus ana wal laili idza yaghsha id ghisyanu ay tamsu atharan nahar muqarinun lahu. Iku zamane hal itu. Tapi itu semua berlaku secara langka. Terus wal ba'u utawi huruf ba huruf isok iku kedue makna ilsaq. Ilsaq itu ilsaq temu nemokno. Hakikatan yang dalam hakikate. Ya, contohnya bihi daun. Bihi daun. Ulsiko bihi. Ulsiko ada bihi kelawan wong. Di sebuah penyakit kita nisbatkan atau kita temukan kepada orang tersebut ilsaq. Pemajazan dan bisa berlaku secara majaz. Jadi ba itu punya makna ilsaq bisa secara hakiki bisa juga secara majaz. Contohnya sing majaz nahwu marartu bi zaidin ai alsaqtu mururi bi makanin yaqrubu minhul mururu idil murur lam yuqsab zaidin. Ya sebenarnya kan nek laku itu kan rak mungkin nek ngantek tabrakan ya. Jadi marartu bi zaidin itu ya cuma bersimpangan kan ngono. Ora kok ngantek nempel tenan. Jair dan si ilsaq itu kayak makna hakikine kan bener-bener manggon. Ilsaq mau bihidaun penyakit berada pada seseorang. Nempel bener-bener nempel. Nah, tapi ana sing majaz ora bener-bener nempel, hanya menjelaskan kalau dia itu perjalanan yang ia lakukan itu sangat berdekatan dengan tempat di mana musuh berjalannya tadi lewat juga. Jadi bersimpangan. Tapi orang ngantek tabrakan. Wali takdiyati. Wali takdiyati lan iku kadhe makna takdiyah Mas. Biasanya nek huruf fiil sing lazim kan cara memutaadikannya pakai huruf ba. Apa nadamnya apa namanya? Sakwise bab istighfar iku lho. Abu ta'ati. Sakwise bab istighfar. Eling ora Cip? Ora minggu lah talar. Ya lali aku. Ono. Nah iku kan ta'ati nganggo huruf jar. Jadi dhahaba iku maknane kan asline lunga. Masukin lah. Lamatul fi'il. Hah? Alamatul fi'il mu'adda antasil. Awil masdari bihi nahwu amil. Terus Iya, itu bisa sih ya. Orang enggak ada. mungkin no lah. Jelas nganggo dhamir. Nganggo bak. Nek ora salah ya, saelengku. Engko nek salah. Jadi zahaba sing maknane artine lunga, iku malah dadine maknane ngelungaake.
Jadi takdiyah kan menghilangkan malah. Ketika pada lafadz bae ono, pada lafadz nure ono ba. Jadi adhaballahu nurahum. Jadi adhaballahu binurihim itu Allah menghilangkan cahaya mereka. Adhaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah hilangkan sinar-sinar mereka dan Allah tempatkan mereka dalam sebuah kegelapan. Fahum la yubsirun, mereka enggak bisa melihat. Ya Allah binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ay adhabahu. Terus walis sababiyah. Walis sababiyah yang kadwi makna sababiyah. Makna sababiyah fakullan akhadna bidzambihi. Maka kepada setiap masing-masing dari mereka akan aku siksa sebab dosa-dosa mereka masing-masing. Fakullan akhadna bidzambihi. Terus walil makna tadiyah niku cuma saged nghirup cerita ya. Ana kenalnya cuma wa'dil laziman bihar bijarri. umum ya. Redaksi ini umum ya. Tapi di huruf jar sendiri memang secara sharih kok ba itu punya makna takdiyah. Apa namanya? Bil bastain wa addi awid al-siti wa mislama min wa'an bihan diki wa addi laziman bi harfi jarri. Enggak tahu ana redaksi ini itu memang umum mungkin naik, tapi dalam penggunaannya itu ana contone liyane sak huruf sak liyane huruf jar ba ora ya. Mungkin ono lah boleh berarti ora wong Arab kok. Terus walil musahabati bil bastain wa ati awid al-siki wa mislama wa min wa an bihantiki. Gak ono ya, gak disinggung ya. Gak disinggung ya. Gak disinggung. Tapi ono nama musahabah tetap ono. Wa mislama. Maknanya kan ma'a musahabah itu. Di alfiah nganggo redaksi ini wa mislama. Qad ja'akumur rasulu bil haq. Nek kowe nerjemah qad ja'akumur rasulu bil haq kan Rasul datang kepadamu bersama dengan kebenaran. Qad ja'akumur rasulu bil haq. Telah datang kepadamu seorang utusan bersama kebenaran atau membawa sebuah kebenaran. Jenenge nggawa iku lak mesti bareng aja. Bojoku tak gowo. Ini kan bareng berarti. Bojoku tak tinggal ning omah. Kula boten gadah. Iya lali aku iki. Kali dzarfiyati. Dzaraf. Dzaraf. Walaqad nasarakumullahu. Nah, ini sering nah iki. Ba itu kalau dalam saat kita membaca kitab atau bahasa Arab itu sering. Ba itu gimana? Dzaraf. Tapi masalahnya kadang bocah-bocah pondokan enggak yang kurang mungkin tetap kabeh anggere ketemu bak di mana nih kelawan we. Karena saking kulinare. Padahal bisa bermacam-macam. Zahaballahu binurihim langsung ing ngono kan. Langsung ing kan akhirnya. Enggak jadi maf'ul bi akhirnya. Zahaba ngilangake Allah subhanahu binurihim ing kan langsung ora hati banane kelawan. Laqad nasarakumullah teman-teman wis nulung kum ing sira kabeh Allah subhanahu Allah bi badrin ing dalam perang Badar. Ya karena kulinane bak di manane kelawan akhirnya wong digebuk rata kabeh di manane kelawan. Sababiyah ya tetep di manane kelawan sebab. Ya itu sebab ngono. Aku lan akhadna bi dzambi sebab. Ini jadi ora terima nek kelawane ora disebut. Wajib ya. Kene wajib disebutno. Sing misalnya gimana nih gambare yen tahun itu Taswir. taswir enten nih. Ono kok tak. Wa najainahum bisahar. Aku selamatkan mereka
di dalam saat waktu sahur, yang dalam waktu sahur. Terus walil Walid dzarfiyah walil badaliyati. walil badaliyah. Jadi badal. Ya an yahulla mahalaha lafdzu badalin. Nah, seakan-akan nanti ba itu posisinya bisa diisi oleh redaksi badal. Contoh, ma yasurruni annali biha ad-dunya. Ora gawe seneng ni ing ingsun apa annali sak temene iku tetep ing dalem iku tetep kedue ingsun badal dunya. Ngono. Badalah badalah. Ai badalaha qalahu hina ista'dana nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa adina lahu wa qala la tansana ya ukhayya. Untuk tasghir ya. Ya ukhayya, jangan lupakan aku, jangan lupakan kami. Ya ukhayya, wahai saudara kecilku, min du'aika, dari doa kamu. Jadi nek kowe aja lali ya aku mbok dongakno ya. Iku bahasa Arabe ngono, Cuk. La tansana ya ukhayya min du'aik. Wa dhamiru biha raji'un ila kalimatin nabiyyi al-madhkurah wa ukhayya. Musaghharun li taqribil manzilah. Nanti maya suruh ora gawe bungah ni ingsun apa anali sak temene iku tetep kedue ingsun biha apa ngene adunya iku ketok dadi fa'ile maya suruh ora masuk gantine umrah Gus Kan badalah. rajiun biha iku rajiun ila kalimatin nabi al-madhkurah Kalimat Nabi. latan sana ya ukhayya min du'aik. Itu kan kalimatnya Kanjeng Nabi. Ya kan? Tidak ada yang membuat saya bahagia. Annali biha ad-dunya. Dunya, gampangane dunya iki ora iso ngentekno, ora iso gawe aku seneng. Sing iso madani ketika Nabi ngomong ning aku, ya ukhayya. Itu sesuatu sing bagiku begitu menyenangkan. Jadi andaikan dunia itu sebagai penggantinya, ecek-ecek. Jadi saking senengi ngono lho. Ketika ndek izin karo Kanjeng Nabi nalika umrah terus diizini terus Kanjeng Nabi kondo, aja lali yo dulurku. Diakoni dulur karo Kanjeng Nabi ku rasane rak semriwing-semriwing piye ya. Terus dari kalimatnya maya surruni annali biha ad-dunya. Adunya ora fa'ile, adunya ing dalam dunya. Maya suruh ora iso gawe bahagia ning ingsun apa anali sak temene iku tetep kedue ingsun badalah apa gentine ungkapan latan sana ya ukhayya min du'aik adunya ing dalam dunya. Jadi ning dunya iki ora ana sing iso gentekno rasa senenge nalika Kanjeng Nabi ngomong ning dheke ya latan sana ya ukhayya min du'aik. Seneng ya takoni dulure Kanjeng Nabi. Dulur lho. Sembriwing piye? Meneh ujug-ujug kok wedok senengi kok iki pacarku. Wah, langsung sembriwing. Walil muqabalati. Walil muqabalati kadhe makna perbandingan. Nah, perbandingan. Ishtara itu farasan bidirhamin, barter ya. Muqabalah. Aku tuku jaran tak tuku nganggo sak dirham. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Walil mujawazah. Mulus napa? Mujawazah itu kaya makna sing digunakno karo redaksi an, huruf jar an. Sa'ala sa'ilun bi adzabin waqi' an. Mujawazah. Apa tuh artinya mujawazah itu? Lewati kan? Meluluskan. Angel diadekno Indonesia ku ya angel. Melulusna iku eksekusi lho, Pak. Apa? Ya, lali kok istilahnya kok.
Ada kan sing takok apa bedane min an karo apa jenenge saking sing saka min karo saking sing an. Ya itu jenenge bahasa, banyak makna-makna yang kita tidak punya istilahnya, tapi orang Arab punya. Ya Jawa sih maknanya ya melampaui. Bisa bermakna mengampuni ya iso. Mana aku di hal wae mujawazah ngono. Sebenarnya salah sairun biadabin waqi. Terus walil isti'la'i ala isti'la wa maknan fi wa'an ka'ala seperti maknane ala iso ya iso jebule bak gimana ala ya kenapa orang ala min ahlil kitab biman in ta'manhu bikin toren ai ala kintoren walil qasami untuk makna sumpah billahi la af'alanna kadza. Iki wis umum nek iki. Umum kan huruf qasam. Walil ghoyati karena makna goyah seperti huruf ila. Waqad ahsana bi ay ahsana ilayya. Ini Al-Qur'an ayat itu waqad ahsana bi. Dan sungguh dia telah berbuat baik kepadaku. Wali taukidi, bak untuk makna taukid. Wa kafa billahi syahida. Harusnya kan cukup kafallahu syahidan kan ngono. Tapi kenapa kok dikasih bak? Ya itu tujuannya untuk taukid. Lastu bihimarin, itu juga ada unsur taukid. Aku dudu himar. Iku ana unsur taukid. Bae berlaku zaidah nek cara ning alfiah apa iku, Pak? Ono kok ning alfiah bab kana. Majrurun bil ba iki lho. Sing arep tekan buri-buri lho, Gus. Menika Ba'dama walaisa jarra bal khabar wa ba'dala wa nafi kana qad yujar. Kadang khabare kana atau khabare makana ya, khabare makana atau layakunu atau khabare laisa iku dikai huruf jar. Itu tujuannya taukid iku. Nah, baknya juga bak zaidah. Rasa dimaknani. Lastu ora ono sapa ingsun iki maring iku kelawan meneh. Zaidah. Kafa billahi kafa nububi billahi sapa Allah. Anu cukup ngono. Wa huzzi ilaiki bijid'in naqlah. Huzzi iku maknane apa? Gerok. Ngerti gerok? Nah, apa cara bahasa Indonesianya apa? Gitarkan. Gitarkan. Ono wet. Kono. Bisa disayang, Pak. Bisa jelas ya. Mereka besar lah. Bisa angin. Menggoyangkan. Gitarkan. Mengayunkan, menggoncangkan ya iso ya. Nek cara Jawa istilah goyak itu ya biasanya tak goyak kok ora tiba-tiba kok. Paleme yo. Kowe wis tau ya goyak. Oh, nah istilah kali itu. Karena kata goyak itu kayak identik karo wit ya. Alaihissallahu bikafin abdah. Dia termasuk bak ziyadah. Wa huzi ilaiki bijidin nakhlat itu sakit alaiki rutaban janinya. Waktu itu Maryam ya itu ceritanya Maryam ketae. Dikongkon gerok pohon kurma. Tu sakit alaiki rutaban janinya. Nanti akan akan jatuh rutop atau kurma basah itu. Uzi ilaiki bijidin nakhlati tusaqit alaiki rutaban janinya. Wa kadzalika tab'id untuk makna tab'id.
seperti min fil asah ainan yashrabu biha ibadullah. Yashrabu min atau yashrabu ba'daha berarti ai minha. Oh minha. Nek huruf jar min nek ning alfiah apa ya? Ba'id bayin wa tadi fil amkinati min waqata. Ba'id ya. Redaksi pertama ini ba'id wa bayyin wa betadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti li badil azmina. Terus Matasi. Ini cepet pokoknya. Wabel utawi bel iku atwi iku kadhe mana Atof bi idrobin kelawan idrob. Iya ana sisi atofe tapi atof yang disertai dengan idrob. Terus walil idrobi lan faida idrob faqat dunal atfi. Tahu hanya sebatas idrob saja tanpa ada unsur atofnya. Iso, ya bisa. Idrib zaidan bal amron. Kata-kata idrib zaidan pukulah zaid bal amron itu kan berarti mementahkan zaid. Idrob berpaling dari pernyataan pertama karena keliru dudu zaid bal amron. Ai tangkulu hukmal ma'tuf alaihi fayasir ka'annahu maskutun ilal ma'tufi wa fi ghairihi nahu ma ja'a zaidun bal amron la tadrib zaidan bal amron. Walil idrabi faqat ai dunal atfi bi an waliyah jumlatun. Biasane nek nganggo makna idrob tok tanpa ada ataf itu setelahnya adalah jumlah. Terus walil idrobi imma lil ibtali ana idrob sing lil ibtal atau hanya sebatas intikal. Berarti nek intikal enggak ana unsur ibtal ngono. Ibtaliyah ya mau membatalkan pernyataan yang pertama. Contohnya kalau sing idrob mau idrib zaidan bal amron iku lil ibtal. Am yaqulu nabi jinnah bal ja'ahum bil haq. Itu kan artinya kan ngene, am yaqulu nabi jinnah bihi jinnah, mereka mengatakan kalau dia itu gila. Bihi itu berarti mana mau ilsab. Bihi ning kene maknane ilsab bihi jinnatun. Kanjeng Nabi dilakno nek dhek edan bihi jinnah. Bika jinnatun. Iku ngarani nek edan. Bal ja'ahum bil haq. Ini ibtal, berarti ning ibtale ning ndi? Ibtale iku pengakuan mereka nek dhek iku edan. Tapi dia itu datang dengan membawa kebenaran. Fal ja'i bil haq la jununa bihi. Maka yang datang itu membawa kebenaran, tidak ada kegilaan pada diri orang tersebut. Al-ja'i. Aulil intiqal min gharadin ila akhar, berpindah dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Landi balendi. Fama qablaban fiha ala halihi. Ya kudune kita lihat redaksi ayat secara keseluruhan nih. Banku ra ono langsung nahwu waladaina kitabun yantiqu bil haqq al ayata fama qabla bal fiha ala halihi. Apa ayat fiha niku? Ya intinya dia tidak membatalkan jumlah yang sebelumnya. Tabqa ala halihi. Hukumnya tetap. Terus baida. Beda utawi huruf beda di makna ghairi iku lawan maknane ghairu. Baida itu iso nganggone makna ghairu. Contone innahu katsirul mali ghaira annahu bakhil. Dhek iku bandane akeh. Ghaira annahu bakhil, tapi sayange bakhil. Sebenarnya kayak sing ning balaghah dene jadi contohe ana aksafu man nataqa bidzodi baina anni baida anni min Quraisyin. Oh no lho Gus. Balaghah.
Gak tau krungu kalimat iku. Ana afsahu man nataqa bidzadi baidaan min Quraisy. Iku nanti jenenge badek takkidul madh bima yusbihu dam. Kayak kalimat ngene iki kan kasirul mal, ndeke iku akeh bandane. Tapi sayange pelit. Ya kan? Iki kan sebenarnya kalimat seperti ini, susunan kalimat seperti ini untuk menghina gitu. Tapi nek kanjeng Nabi ya, Pak. Ya, tapi nek sing contoh iku mau ana afsahu man nataqa bidzati baida'ani min Quraisy. Pengakuan min Quraisy itu sebuah keistimewaan. Madeh itu. Loh, zaman semono iku wong Quraisy iku derajate dhuwur lho. Nanti kan Nabi ora digawe teko wong Quraisy ora pati percaya. Nasabe kan bagus Quraisy itu. Tinggi, mereka punya derajat tinggi ning apa kabilah-kabilah Arab. Nah, seakan-akan kalimat iku kaya ngece. Iku jenenge nek cara badek takkidul madhi bima yusbihu dzam. Iki nek contoh sing ngece iki sing sebenere dhek akeh bondone. Tapi sayange pelit. Dan sing contoh dek mau Gak ono. Gak ono. Nek mau tambah muji ya. Nek mau tambah muji Kanjeng Nabi ya. Ana afsahu man nataqa bidzati iku wis pujian. Bedaan ning Quraisy. Masa tak paham lho bocah. Tak kidul mate bima yusbihu. Bocah kok antengipun masyaallah sabun bin. Nah, ini. Nah iku sing ngece, Pak. Loh, tapi kan pertamanya kayak muji. Kok sak dunya. Contoh mana? Berarti sing gede kanjeng Nabi mau bisa dilebokne kono. Tapi kowe tahu ngerti ya tak kidul mate bima yusbihu atau sak waleke tak kidul dam bima yusbihul mate. Karena orang Arab itu punya uslub-uslub cara bicara sing seakan-akan di awal dia akan mengindikasikan kalau dia akan ngece. Tapi ternyata pernyataan setelah itu boleh tetap memuji ya ngono lho. Jadi konteks redaksi yang ia buat itu biasa digunakan oleh orang Arab untuk menghina. Ketika pernyataan yang di akhir itu juga sebuah hinaan. Tapi dia pakai redaksi memuji. Ya, pakai redaksi yang menghina, tapi pada akhirnya dia tetap mengeluarkan pujian. Jadi orang Arab punya uslub atau metode memuji yang demikian. Dia punya cara yang identik didengar oleh mereka. Oh, ini berarti Arab muji. Barbarane diprekno. Sebenarnya akeh kok contohnya yang bahasa Jawa juga banyak kok, cuma aku kok biasanya tak contoh nopo ya. Iso. Ku jenenge tak gitu dan bima yusbihul madh menguatkan hinaan tapi dengan redaksi seakan-akan kamu akan memuji. Atau menguatkan pujian dengan redaksi yang seakan-akan kamu akan menghina. Ya, termasuk baidah ini termasuk uslub yang mereka gunakan. Karena afsahu man nataqa bidzati baidaan nih. Jadi redaksi seperti ini sebenarnya kanggo ngece. Coba samakan ya, kasirul mal kan seakan-akan sesuatu yang memuji kan. Afsahu man nataqa bidzati memuji kan. Baida annahu bakhilun. Ini berarti ngece kan. Nah, tapi Kanjeng Nabi baida anni min Quraisy. Hanya saja aku orang Quraisy saja orang Quraisy itu levelnya rendah padahal mereka akui nek wong Quraisy wong tinggi, derajat tinggi. Jadi saja ya Arab ngece, tapi pernyataan terakhir ternyata tetap pujian.
Nah, merendah untuk meroket nih. Makanya ana afsahu man nataqa bidzodi baida'ani min Quraisy. Saya maksudnya? Jadi orang Arab tuh punya redaksi-redaksi yang digunakan untuk ngeprekno, untuk merendahkan dengan berbagai unsur beberapa jumlah, tapi jumlah yang terakhir ternyata tetap hinaan itu tidak dimunculkan tapi memunculkan sebuah pujian lagi. Tak gitu. Mata bima yusbihud zam. Seakan-akan mencela tapi sebenarnya menguatkan pujian. Baida. Wa bimakna min ajli. Pakai makna min ajli. Ana afsahu man ataqabil dodi baidaan min Quraisyin. Iku mah contone. Min ajli. Iku nek mbok artekno min ajli. Nek mbok artekno ghaira, nah iku mau metune tak kidul. Madh bima yusbihud zam. Tapi nek mbok maknani min ajli, saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad karena saya orang Quraisy. Orang Arab asli, jelas fasih sama dhad ngono. Alladzina hum afsahu man nataqa biha, karena saat itu orang Quraisy adalah orang yang paling fasih ketika mengucapkan huruf dzad. Wa ana afsahuhum, dan aku ini yang paling fasih di antara mereka. Wa khassaha bi dzikrihi li usliha ala ghairil arab. Kenapa kok dzad itu secara khusus disebutkan oleh Kanjeng Nabi ana afsahu man nataqa bidzadi? Karena memang kenyataannya maca huruf dzad itu paling angel kanggone non Arab. Paling angel. Nah, maknane ana afsahu man nataqa bidzadi baida'an min Quraisy bisa diartikan ana afsahul Arab. Ana afsahul Arab. Makanya nek ana kile ana baida fihi di dalam ucapannya Rasulullah tadi ana afsahu man nataqa bidzadi bi makna ghaira. Berarti nek iki tak kidul mate bima yusbihud zam. Tapi menurut pendapat sing luwih sahih, baida di situ bermakna min ajli. Tapi ana sing berpendapat baida itu tetap nganggo maknane ghaira wa annahu min ta'kidil madhi bima yusbihud zam. Ya bener kan? Menguatkan pujian dengan redaksi yang seakan-akan menghina. Ya, dengan redaksi yang seakan-akan menghina, menguatkan pujian dengan redaksi yang seakan-akan menghina. Wa summa li tasyriki. Tapi summa li tasyriku kudu makna tasyrik. Tasyrik itu mengumpulkan ya, menyertakan. Terus wal mahlati, ya. Wal mahlah itu berarti tertunda. Karena summa itu kan biasanya waktunya kan enggak secara langsung. Bin fisol kan. Nah, sehingga lil mahlah. Wa tartibilan urut. Ngurutno fil asah yang dalam pendapat sing luwih sahih. Tapi summa iso bermakna tasyrik. Tasyrik fil i'rab wal hukmi. Dari segi i'rab bisa sama, dari segi hukum yang dibebankan kepada maktufnya itu sama dengan maktuf alaihnya. Ya, sehingga kalau orang Arab bilang ja'a zaidun tsumma amrun idza syaraka zaidan fil maji'i, ketika Zaid ikut nimbrung kedatangan Zaid. Di Zaid asalnya wis teko. Terus Amr melu-melu teko. Melu-melu maksud syaraka. Tapi oleh teko taroho ngeri mahlah an majihi. Makanya itu wal fa'ul tartibi bittisali wa thumma bit tartibi bin fisali. Bin fisali maksudnya ala tarohi tadi. Terus dineh iku dineh wasani asra hatta ini ngantek piro iki engko. Iku menawa yang ngantek pol buri kitab. Iki wakih iki bab huruf iki. Makane mbiyen niku
langsung diwaca saset ngono. Hatta utahe hatta lintihail ghaya iku keduwe makna mentoke tujuan. Ghaliban ing dalem kaprae. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Paham intihaul ghaya ya, sampai pada mana gitu intihaul ghaya. Hingga sehingga. Walil istisna'i nadiran, tapi hatta juga bisa bermakna mengecualikan. Tapi pemberlakuan hatta untuk menunjukkan makna istisna, pengecualian itu sangat berlaku jarang sekali. Berlaku jarang sekali. Laisal ata'u minal fuduli samahatan hatta tajuda wa ma ladaika qalilu ai illa an tajud. Wali ta'lili hatta bisa menggunakan makna ta'lil, alasan, aslim. Masuklah Islam hatta tadkhulal jannah, untuk atau agar, karena kamu bisa masuk Islam, untuk masuk untuk agar bisa masuk Islam. Rubah harfun iku hurufil asal dalam pendapat sing luwih sahih. Li taksiri kedue makna taksir, memperbanyak. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Banyak sekali orang-orang kafir yang akan kepengin dhek iku masuk Islam. Laukanu muslimin. Rubbama yawadul ladina kafaru laukanu muslimin. Jadi banyak sekali orang-orang kafir yang sangat ingin untuk masuk Islam. Yaksuru minhum tamanna dzalika yaumal qiyamah, karena kenyataannya banyak sekali nanti di hari kiamat non muslim yang ingin masuk Islam. Idza ayanu, ketika mereka melihat halahum wa halal muslimin, ketika mereka melihat di akhirat nanti kondisi mereka seperti apa. Ya Allah, ngono ku arti biyen aku iku masuk Islam. Ngene iki sing wong Islam do kepenak, aku ora kepenak. Ngene ndek ya wadu. Rubama ya wadul ladina kafaru law kanu muslimin. Mereka berharap untuk Islam. Wali taklili hatta untuk menunjukkan makna menyedikitkan. Iso taksir iso taklil, aneh ya bahasa Arab itu. Aneh kan. Satu sisi iso kanggo makna taklil, satu sisi iso makna taksir. Sedangkan taklil karo taksir wis bertentangan. Lah piye cara mahamine? Ya konteksnya. Ala rubba mauludin wa laisa lahu abun wa di waladin lam yalidhu abawani. Apa itu maksudnya? Arada Isa wa Adam alaihi salatu wassalam. Sedikit sekali anak yang dilahirkan tanpa punya ayah. Ya kan? Ala rubba mauludin laisa lahu abun. Nanti ra iso kan mbok maknane akeh. Kenyataane sing lahir tanpa bapak itu cuma Nabi Isa. Meskipun saiki ya akeh sih anak lahir tanpa bapak, bapake lunga. Pacaran, hubungan suami istri, bayi, bayi tinggal lunga. Bapaknya ini, bapaknya ra ono. Lahir tanpa bapak. Saiki ya akeh, tapi tanpa bapaknya dalam tanda kutip. Bapaknya kabur gak mau tanggung jawab. Tapi nek Nabi Isa kan bener-bener tanpa bapak. Kok iso ya, kok ora iso lho. Inna masalah Isa kamasali Adam. Perumpamaane Isa itu ya kaya perumpamaane Adam. Inna masalah Isa kamasali Adam. Jadi aja gumun nek Isa iku ora ono bapake. Wong Gusti Allah nyiptakno Adam tanpa bapak, tanpa ibu iso kok. Ngono kok lara dadi alasanmu ndek ibu dadekno Tuhan. Lagi tanpa bapak kok. Sing urung ngono iku sing tanpa ibu. Kowe jek lahir tanpa ibu sih. Bapak memuntah terus. Kasih gopong. Wala tahtasu bi ahadima fil asah, bahkan menurut pendapat yang lebih sahih rubah ini tidak ada yang lebih khusus di antara keduanya. La tahtasu bi ahadima.
Iso taksir iso taklil, tapi la tahtasu bi ahadi ima. Wa ala kawi ala yo alasan iku utawi sing luwih sahih anahe iku sak temene ala qatar itu iku teman-teman wis tumeka apa ala isman hale rupa isim bi makna fauqa kelawan nggo makna lafat fauqa ala bi antadkhula alaiha min ghadautu min ghadautu min huruf dimasuki huruf enggak berarti ala di sini nek digasuki min berarti ndek berlaku isim karena maknane ala kayak maknane fauqa ono yo ono ternyata mbuh wong Arab ngono piye aturane ya ghadautu min ala ay min fauqis sathah min ala kok iso lho huruf jar dimasuki min iki dudu huruf Pak iki isim ngono ono isim kok ala iku huruf jar dudu ono goyatul usul Watar itu bikasrotin harfan tapi banyak berlaku sebagai huruf tapi harus kita akui yang namanya ala berlaku isim itu tetap ada dalam penggunaan bahasa Arab tapi sedikit sekali dan jarang sekali berlaku sebagai isim tapi ada tapi paling banyak berlaku sebagai huruf menunjukkan untuk lil uluwi ala lil isti'la lil uluwi menunjukkan ketinggian tinggi hisan itu ya benar-benar tinggi secara fisik kullu man 'alaiha fan au maknan atau secara makna faddalna ba'dahum ala ba'd aku unggulkan sebagian dari mereka mengalahkan sebagian yang lain walil musahabah ala bermakna musahabah membersamai wa atal mala ala hubbihi dan ia berikan hartanya ala hubbihi bersamaan dengan kecintaan dia terhadap harta tersebut. Jadi diganjar sing gedhe iku nek kowe iso infak perkara-perkara sing mbok senengi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan menemukan sebuah surga. Birra niku ana sing menafsiri surga. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma pun sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Nanti nek duit 10.000 itu mbok rasa sithik terus mbok sedekahno itu durung lantanalul biro sakake sisan. Bojo mbok cintai sedekahno. Nah karena nek duitnya 1 miliar sedekahe mung 1.000 iku apa 1.000 apa sok ma'hubi kan ora mungkin. Enggak iso. Nah, Sak miliar ana 1.000 ora dadi ya. Tapi cara wong kelangan 1.000 nek mbek duit 1 miliar ora gelo blas Mas. Jadi piye carane infak kira-kira nek kowe kelangan harta semono kowe gelo-gelo tenan. Lah iku baru landana lulur hatta tumfiku mimma ibun. Duit 1 miliar. Aku nek kelangan 500 iku rasane ngelu dasku. Tapi sakit di kelangan saya gelar-gelar. Sopo iku? Pondok lagi kere. Wis males go. Rokok. Ya masalah kancan wong kere kowe. Wis biasa sugih. Ya meskipun itu relatif akhirnya kan. Tergantung kekayaan seperti apa, tergantung kondisi hatinya seperti apa. Ya ono wong sing sedekah akeh tapi ya rasane kaya ora kelangan apa-apa biasa. Makanya nek ceritane gara-gara kurang redaksi kan terus para sahabat itu berlomba-lomba untuk sedekah. Apa sing diduweni sedekah kabeh. Karena lantaran itu hatta tumfiku mimma tuhibbun. Aku tak gelo. Jerak gelo ya. Tapi ora gelo. Tapi ora gelo. Tak iki kok jerak gelo ya. Tambahin ae. Jerak gelo ya. Sedekah anake jare.
Wal mujawazah, hatta juga bisa bermakna mujawazah, raditu alaihi ay anhu. Wali ta'lili bermakna ta'lil, alasan. Wali tukabbirullaha ala ma hadakum. Tukabbiru li hidayatihi iyakum, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Takbir. Wali dzarfiyati dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha ay fi waqti ghaflatihim. Mata tulus sayatinu ala mulki Sulaiman ay fi zamani mulkihi. Walil istidraki lan kuduwe makna istidrak. Istidrak itu kan nusuli ucapan, nusuli gudem. Fulanun la yadkhulul jannah li su'i fi'lihi ala annahu la yai'asu mir rahmatillah. Seseorang tidak masuk surga dikarenakan perbuatan dia yang buruk, akan tetapi karena dia tidak pernah merasa putus asa untuk mendapatkan rahmah Allah. Fulanun la yadkhulul jannata li su'i fi'lihi ala annahu ay lakinnahu la yai'asu mir rahmatillah. Tidaklah seorang itu masuk surga, tidak masuk surga karena perbuatan yang buruk, akan tetapi karena dia tidak pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Karena berputus asa dari rahmat Allah itu dosa gede kan. Nganggep nek dosa ora bakal di ngapura pangeran itu dosa gede. Ngono lho. Dosa ora bakal di ngapura saking gedene, dosa gede. Kamu istilahnya putus asa mendapatkan ampunannya Allah, rahmatnya Allah, gak oleh. Sak gede-gede dosa kamu, sak gede-gede dosamu itu tetap dosa. Tetap dosa jare. Sak gede-gede dosamu itu tetap gede pengaparane Allah. Makanya positive thinking, selalu positive thinking. Tapi yo aja kepedenen. Malah Gusti Allah Maha Pengampun kok. Nah, maksiat ae lah. Ora diampuni ya. Ya aja ngono. Makane antara khauf dan roja harus seimbang. Khauf kuwatir ora diampuni. Kuwatir tok, tapi aja nganti putus asa. Roja juga selalu berharap harus, tapi aja kepedenan. Makanya antara khauf dan roja itu harus seimbang. Enggak kowe dadi menungso ora terlalu kepedenan, dadi menungso ya ora percaya diri. Ora dadi wong sing ora percaya diri. Aja. Kudune seimbang. Yen ora patek percaya diri, ya yen ora patek apa jenenge nek ora percaya diri itu bahasane apa? Minder. Yen ora terlalu percaya diri, yen ora terlalu minder. Khauf dan roja harus seimbang. Satu sisi Allah mudah mengampuni, satu sisi siksaan Allah sangat pedih. Buat seri ini. Wali taukidi, karena tuduh makna taukid nguatno la ahlifu ala yaminin. Wa bi makna baik lawan nganggo maknane ba hakikun ala Allah aqul. Hakikun bi Allah aqul. Wa bi makna min idzaqtalu ala nasi yastaufun ay minan nasi yastaufun. Amma ala ya'lu anapun utawi lafat ala ya'lu fi'lun niku mongko fi'il. Dadi nek ala ditulis alife ora ditulis bengkong iku fi'il ya. Inna fir'auna ala fil ardi. Jadi dalam penggunaannya ning ayat Al-Qur'an nek ayat iki inna fir'auna ala fil ard alife ditulis lurus bukan ditulis bengkong. Nah, nek bengkong berlaku banyak sebagai huruf. Tapi nek ala ditulis nganggo alif lurus iki dhek tergolong fi'il ala ya'lu. Wala ala ba'luhum ala ba'din qad istakmalat ala fi al asah aksamal kalimah. Wal khamisah wis ya. Cukup. Huruf-huruf tok iki ngene terus. Cepet nek iki. Langsung tok pirang halaman. Wal khamisah asyara al fa'u al atifatu li tartibi wallahu a'lamu bis-shawab.